Dennis ini mengaku sudah memotong-motong Audria untuk memudahkannya menyembunyikan si Audria ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas nih kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan kejadian-kejadiannya sangat sulit dijelaskan dengan logika. Kali ini aku bakal ngebahas serial killer, dimana ini adalah kisah penghilangan nyawa seorang perempuan. Ini adalah kasus Audria Bowman, salah satu kisah kriminal yang menyedihkan di Amerika Serikat. Bahkan selama lebih dari 3 dekade guys. Banyak orang yang percaya bahwa si Audria ini tuh hanyalah remaja yang memang kabur dari rumah. Audria Bowman ini lahir dengan nama Alexis Miranda Bedger. Dia lahir di tanggal 23 Juni tahun 1974, tepatnya di New Orleans, Louisiana. Ternyata si Audria ini bukanlah anak kandung dari ayah dan ibunya yang dia ketahui. Dia itu diadopsi oleh sepasang suami istri, yaitu bernama Dennis dan juga Brenda Bowman, pasangan yang memang tinggal di Hamilton, Michigan. Kita masuk dulu ke kisah masa kecilnya si Audria ini sebelum dia diadopsi ini. Jadi Audria ini lahir dengan nama Alexis Miranda Bedger tadi. Tahun 1974, ada seorang perempuan muda bernama Katie Terkanian. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Alexis tadi. Nah, Katie ini adalah ibu kandung dari Alexis. Karena waktu itu dia tuh masih sangat muda nih, sehingga belum memiliki kehidupan yang cukup baik ataupun stabil untuk membesarkan anaknya. Katie akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan putrinya untuk diadopsi oleh keluarga kaya yang nanti bisa merubah masa depan anak tersebut menjadi lebih baik. Nah, dimana Katie ini meminta gereja untuk mencarikan orang tua adopsi lah untuk mengadopsi sang anaknya. Nah, akhirnya ketemu nih sepasang suami istri, yaitu Dennis dan juga Miranda Bowman tadi, yang akhirnya dia dibawalah ke Michigan dan diganti namanya menjadi Audria Bowman. Nah, kita langsung masuk ke nama Audria nih, karena dia sudah berganti nama. Di mata tetangga mereka, keluarga Bowman ini adalah tetangga ya seperti tetangga biasanya. Namun ternyata di balik pintu rumah mereka, Audria ini hidup dalam ketakutan. Saat Audria 14 tahun, Audria ini menunjukkan tanda-tanda kalau dia itu mengalami depression alias depresi. Bahkan Audria ini beberapa kali pernah bercerita sama staf sekolah, sama gurunya, dan bahkan sama teman-temannya kalau dia itu udah nggak betah banget di rumah karena sang ayah angkatnya ini seperti melecehkannya. Sayangnya pada waktu itu nggak ada yang benar-benar bisa melindungi Audria, dimana seharusnya setelah dia bercerita itu ada pihak dari polisi ataupun dari pihak sekolah yang menangani kasus ini. Tapi ternyata tidak, Audria ini justru dikembalikan ke rumah kedua orang tua angkatnya. Hingga nggak lama kemudian hari terakhir Audria ini terlihat, tepatnya di 11 Maret tahun 1989. Ini adalah hari terakhir di mana Audria ini terlihat. Karena sudah lama Audria ini tidak terlihat, sang ayah ini melaporkanlah ke pihak polisi, di mana ayahnya ini mengatakan kalau nih Audria itu mencuri uangnya dan dia kabur untuk mencari ibu kandungnya. Karena polisi sudah mendengar penjelasan tersebut dari sang ayah angkat, yaitu si Dennis, akhirnya kasus Audria pun dianggap sebagai kasus remaja yang melarikan diri. Dan selama puluhan tahun guys, nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri si Audria. Yang orang tahu hanyalah Audria ini kabur untuk mencari ibu kandungnya. Nah, sementara itu sang ibu kandung Katie ini dia nggak tahu apa-apa. Dia tuh nggak pernah bertemu anaknya semenjak diadopsi. Bahkan dia juga nggak tahu kalau anaknya itu sudah menghilang. Bahkan untuk sekedar rumah ataupun tempat tinggal anaknya aja tuh ibu kandungnya tuh nggak tahu sama sekali. Tahun demi tahun berlalu, Katie hanya menyimpan harapan kalau suatu waktu nanti dia tuh bisa bertemu dengan putrinya. Hingga Katie, sang ibu kandung ini tahu kalau putrinya itu ternyata sudah lama dinyatakan menghilang. Waktu Katie tahu, Katie nggak tinggal diam. Katie mencari tahu tentang informasi Alexis ataupun si Audria Bowman ini. Ia mulai membaca dokumen lama, menghubungi polisi, dan bahkan mencari catatan polisi. Dan dia mencoba memahami siapa sebenarnya keluarga Bowman ini. Tapi ternyata nih makin banyak informasi yang ia temukan tentang keluarga Bowman ini, Katie ini makin curiga bahwa ada sesuatu yang janggal nih di keluarga Bowman itu. Termasuk si Dennis Bowman, yaitu ayah angkatnya Audria tadi. Dimana Katie ini ngerasa bahwa Audria ini kabur dari rumah itu ada sesuatu hal yang sangat janggal. Apalagi si Audria pernah diketahui kalau dia itu mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Hingga di tahun 2019, Dennis Bowman ditangkap oleh pihak polisian dalam kasus penghilangan nyawa seorang perempuan bernama Kathleen Dowley. Pengakuan itu menjadi titik balik besar guys, dimana pada tahun 2019 si Dennis Bowman ini tuh akhirnya ditangkap atas pembunuhan. Tapi pembunuhannya ini bukanlah anak angkat
bukan itu si Audrey tadi, tapi orang lain. Nah, gimana sih Dennis ini bisa bertemu Kathleen Doyle nih tadi? Nah, kasus Kathleen ini terjadi jauh sebelum ada Audrey. Tahun 1980. Kathleen ini masih berusia 25 tahun yang sedang berada di sebuah bar, tepatnya di Norfolk bersama teman-temannya. Di malam yang sama juga, Dennis Bowman ini berada di sana saat itu. Dia itu lagi mabok, bahkan dia itu bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. Polisi itu percaya bahwa pertemuan si Dennis dan juga Kathleen itu memang tidak disengaja. Diduga bahwa Dennis ini ingin memberikan tumpangan kepada Kathleen karena masih sama-sama mabok dan ngebuat Kathleen ini percayalah kalau si Dennis Bowman ini tidak bakal melakukan hal apa-apa. Namun gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi bersama satu mobil. Karena hanya Dennis yang mengetahui apa yang terjadi di malam kejadian tersebut. Ternyata Kathleen ini gak pulang-pulang hingga beberapa hari kemudian guys, tubuh Kathleen ini ternyata ditemukan di area terpencil. Ia menjadi korban pembunuhan. Tetapi pada tahun 1980 itu teknologi forensik masih sangat-sangat terbatas. Gak ada CCTV, tes DNA pun tidak bisa dilakukan, dan bahkan saksi pun sangat sedikit. Hingga kasus Kathleen Doyle ini waktu itu akhirnya menjadi kisah misteri selama hampir 40 tahun. Hingga nih guys, puluhan tahun kemudian, polisi menguji ulang bukti DNA dalam kasus Kathleen ini. Hasilnya mengejutkan, ternyata DNA itu cocok dengan DNA-nya Dennis Bowman. Nah, dari situlah semuanya itu mulai terbongkar. Polisi kemudian menemukan fakta yang sangat mengerikan, di mana Dennis Bowman ini adalah ayah angkat Audrey Bowman tadi, yang dimana Audrey ini dinyatakan menghilang sejak 1989. Nah, sejak itulah polisi mulai curiga, sepertinya Dennis Bowman ini ada kaitannya dengan menghilangnya Audrey. Setelah Dennis ditangkap oleh pihak polisi atas kasusnya Kathleen, polisi mulai mendesak si Dennis ini untuk kasusnya si Audrey. Setelah ditekan oleh pihak polisi, akhirnya Dennis ini mengaku kalau dia itu sudah menghilangkan nyawa Audrey. Akhirnya kasus Kathleen yang sudah berpuluh-puluh tahun inilah yang menjadi saksi kunci terbongkarnya kasusnya Audrey ataupun sisi gelap dari Dennis Bowman. Dimana Dennis ini mengaku bahwa pada malam hilangnya Audrey di tahun 1989 itu terjadi pertengkaran besar di rumah mereka. Menurut pengakuan Dennis, kalau si Audrey ini ingin kabur dari rumah, dia mengancam dan bahkan akan melaporkan Dennis ini kepada pihak polisi. Selain mendengar hal itu, Dennis panik, ia takut hidupnya bakal hancur. Dalam keadaan yang marah, akhirnya Dennis ini mulai menyerang si Audrey hingga meninggal. Namun bagian yang paling mengerikan datang setelahnya guys, dimana Dennis ini mengaku setelah dia menghilangkan nyawa Audrey, Dennis ini mengaku sudah memotong-motong Audrey untuk memudahkannya menyembunyikan si Audrey ini. Bahkan setelah itu dia bilang kalau dia itu menguburkan si Audrey ini di belakang halaman belakang rumahnya dia. Jadi di rumahnya itu ada kuburannya si Audrey. Bahkan selama itu guys, selama 30 tahun lebih Dennis terus berpura-pura kalau Audrey ini memang hilang. Dan memang si Audrey ini emang kabur aja dari rumah, dia pengen nyari ibu kandungnya, udah gitu aja. Dan kenapa polisi pada waktu itu kok percaya gitu? Nggak diselidikin dulu. Hingga di Februari tahun 2020 guys, polisi mulai menggali area rumahnya keluarga Bowman. Di sana mereka menemukan sisa-sisa jasad manusia. Tes DNA pun dilakukan dan ternyata benar, DNA itu adalah milik Audrey. Banyak orang yang nggak menyangka, termasuk ibunya si Audrey, ibu kandungnya si Katie ini. Dia nggak nyangka bahwa anaknya menjadi korban penghilangan nyawa. Yang dia tahu, dia tuh hanya ingin anaknya itu hidup menjadi lebih baik lah. Kalau si Audrey ini kemungkinan sama dia, maka hidupnya Audrey tidak akan seenak itu. Tapi ternyata ibu kandungnya salah. Malah si Audrey ini dimasukkan ke kandang macan, kandang singa, yang bisa mencakar Audrey ini kapan saja. Nah, setelah pengakuannya Dennis, banyak orang mulai melihat nih pola mengerikan dalam hidupnya si Dennis Bowman, di mana dia itu dikenal dengan orang yang sangat manipulatif. Ia mampu hidup normal sambil menyimpan rahasia penghilangan nyawa selama puluhan tahun, bahkan tinggal bareng. Walaupun ya memang satu dikubur sih, satu enggak gitu. Tapi tetap aja di belakang rumahnya si Bowman tadi ada jasadnya si Audrey. Bahkan beberapa penyelidik juga percaya sepertinya nih Dennis menyimpan banyak banget rahasia. Namun hingga kini nggak ada kasus lain yang bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian ataupun secara resmi bisa dibuktikan lah
kejahatan apa yang dilakukan oleh Dennis kecuali dia menghilangkan nyawa si Audrey dan juga Kathleen itu. Nah, akhirnya karena pengakuan Dennis, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Kathleen Doyle dan juga tambahan hukuman 35 sampai 50 tahun pembunuhan Audrey Bowman. Dimana dia itu bakal dipastikan bahwa dia itu bakal menghabiskan sisa hidupnya itu di penjara. Tapi bes, dia di penjara itu umurnya itu sudah 60-an, jadi udah tua. Jadi tinggal menunggu waktu aja gitu. Jadi gak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Nah, selama puluhan tahun Dennis Bowman ini berhasil membuat dunia percaya kalau Audrey ini hanyalah anak yang kabur dari rumah. Namun kebohongan sebesar apapun pada akhirnya memang akan runtuh guys. Dan setelah 31 tahun berlalu, rahasia yang ia kubur bakal muncul di publik dengan sendirinya. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang kasus ini. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you di next video and bye-bye.